memuja Chelsea dan menyanjung Cobham, tempat The Blues menuai bibit unggul bermental juara. Pada tahun 2004, sebuah gebrakan dilakukan oleh manajemen Chelsea untuk menggodok potensi anak-anak muda di London yang memiliki bakat di sepak bola. Neil Bath sebagai kepala pengembangan pemuda Chelsea melakukan rekonstruksi Akademi The Blues secara besar-besaran. Sebuah akademi sepak bola didirikan di Cobham dengan luas tanah sebesar 140 hektar dengan 30 lapangan sepak bola. 6 di antaranya sudah berada dalam standar Premier League. Chelsea memfasilitasi semua kegiatan sepak bola, mulai dari akademi, reserve, tim wanita, hingga tim utama, dengan tujuan menghadirkan bibit-bibit unggul sepak bola yang ketika di usia matang dapat menjadi andalan di skuad utama The Blues. Dan benar saja, 16 tahun Cobham berjalan, sudah ada barisan nama mentereng yang dilahirkan oleh Chelsea dan menjadi aktor di Stamford Bridge sekarang berkat performa menterengnya. Sebut saja Mason Mount, Reece James, Ruben Loftus-Cheek, Callum Hudson-Odoi, dan bek tangguh yang menggeser posisi Azpilicueta di skuad utama, yakni Trevoh Chalobah. Itu yang berada di skuad Chelsea sekarang. Nama-nama lain yang sudah berjual dan dalam masa pinjaman juga cukup menjanjikan. Tammy Abraham, Fikayo Tomori, Valentino Livramento, Declan Rice, Tariq, hingga gelandang yang baru-baru ini melakukan debutnya bersama timnas Inggris, yakni Conor Gallagher. Ya, semua nama yang disebutkan di atas lahir dari panas terik dan langit cerah Akademi Cobham. Dan tahun ini bisa dikatakan sebagai masa emas dari sekolah sepak bola mewah itu. Mason Mount adalah salah satu jebolan Cobham yang penampilannya paling konsisten, baik di era kepelatihan Lampard ataupun Thomas Tuchel. Ia selalu menjadi pilihan utama dan tampil memuaskan. Pemain yang berusia 23 tahun tersebut sejatinya bukanlah seorang pencetak gol handal. Perannya lebih mumpuni sebagai seorang penyambung antara lini tengah menuju depan permainan The Blues. Dan sang juru taktik Thomas Tuchel paham betul akan potensi dan atribut seorang Mason Mount. Ia memberi kebebasan Mason Mount untuk bergerak dan mengatur serangan Chelsea di tengah maupun ke samping. Mason Mount adalah pemain versatile dalam skema dasar 3-4-3 atau 3-4-2-1 yang digunakan oleh ex-pelatih PSG tersebut. Ia bisa masuk dalam berbagai posisi yang ditugaskan sang juru taktik. Ia dapat dimainkan di posisi wingers kanan, wingers kiri, dan memainkan peran nomor 10. Meskipun seringkali bermain sebagai wingers, peran utama Mason Mount ada sebagai playmaker yang dapat diandalkan The Blues untuk merusak kenyamanan bek lawan dalam bertahan. Visi bermain dan keuletannya dalam mencari ruang begitu baik, sehingga ia tak kesulitan untuk memberi kontribusi yang memuaskan sang pelatih. Sebagai seorang playmaker, Mason Mount membuktikan diri sebagai kreator serangan yang handal. Serangan-serangan Chelsea banyak berasal dari kakinya. Dilansir FB Review dan SofaScore, catatan umpan kuncinya berada di angka 2,76 per pertandingan, menjadi yang paling tinggi di antara pemain The Blues lainnya. Sering melakukan umpan berisiko dan terobosan yang rawan dipotong bek lawan. Catatan pass completion Mason Mount masih sangat baik, yaitu di angka 81,9% per pertandingan. Lalu nama kedua yang tak kalah mentereng adalah Reece James. Bermain sebagai wingsback, pria asal Inggris itu sukses menjadi top skor sementara Chelsea dengan torehan 5 gol. Dua wingsback Chelsea yang sering diisi oleh James dan Chilwell begitu tampil rajin membantu serangan The Blues. Para wingers Chelsea sengaja Thomas Tuchel dorong lebih menusuk untuk memberi tempat kepada wingsbacknya yang memiliki intuisi menyerang luar biasa. Hal tersebut juga memberikan daya ledak Chelsea yang mampu menciptakan situasi overload di lini serang. Bahkan pergerakan James dan Chilwell tak melulu selalu bergerak dari tepi. Mereka berdua begitu aktif untuk masuk ke dalam kotak guna menciptakan peluang, memberi assist, dan mencetak gol tentunya. Dilansir FB Review, sentuhan di kotak 16 James berada di angka 2,87 per pertandingan. Bahkan wingsback The Blues lainnya Chilwell lebih aktif berada di kotak penalti dari James, yaitu berada di angka 3,41 per pertandingannya. Dan hal itu menjadi bukti bahwa agresivitas James dan Chilwell memang sudah ia terapkan dalam sistemnya. Bukan menjadi kejutan jika kita akan lebih sering melihat James dan wingsback Chelsea lainnya berselebrasi di pinggir lapangan. Mereka memang ditugaskan untuk itu. Jika James sudah menciptakan 5 gol, Chilwell yang bermain di kiri juga mampu tampil produktif dengan sumbangan 3 golnya. Mereka memang bermain di belakang, namun saya tak menyebut mereka pemain bertahan, kata Thomas Tuchel dilansir The Guardian. Mereka bebas menyerang, bergerak ke depan, dan masuk ke kotak penalti lawan, namun tak melupakan tanggung jawabnya di belakang.
Lanjutnya, saya menempatkan mereka ke dalam kotak penalti untuk mencetak gol dan memberi ancaman kepada lawan. Jelas juru taktik asal Jerman tersebut. Reece James yang sudah mencetak 5 gol dan 5 assist untuk The Blues pada musim ini memang sudah direncanakan oleh Thomas Tuchel. Ia percaya dengan insting mencetak gol James dan membuat Thomas Tuchel memutar otak untuk memberinya ruang agar dapat mencetak gol sebanyak mungkin. Saya tak pernah meragukan kemampuannya untuk mencetak gol. Dia tak butuh latihan untuk melakukannya. Puji Thomas Tuchel dilansir Gol Internasional. Penyerang kami akan berkorban dan memberi celah kepada lini kedua untuk menciptakan peluang. Lanjut Thomas Tuchel. Jika Mason Mount dari James menjadi tulang punggung tim di musim ini, ada nama lain yang sukses menghadirkan pundi-pundi uang untuk The Blues. Ia menjadi pemain termahal yang sukses kebam jual di bursa transfer awal musim lalu. Ia adalah Tammy Abraham. Striker berpostur 190 cm itu dijual Chelsea menuju AS Roma dengan gelontoran dana sebanyak 34 juta pound sterling atau sekitar 678 miliar rupiah. Musim panas 2017, ada 38 pemain Chelsea yang dipinjamkan. Satu nama menjadi sorotan yaitu Tammy Abraham. Saat itu Tammy Abraham yang berusia 19 tahun bermain bersama Bristol City di kompetisi kasta kedua Inggris yakni Championship. Walaupun hanya bermain di kasta kedua, tapi nama Tammy mencuat ke permukaan berkat gelontoran gol yang ia boyong selama satu musim. Di musim itu, Tammy muda berhasil mencetak 21 gol bagi Bristol. Adapun dengan rincian 18 gol di Liga dan 3 gol di EFL Cup, torehan golnya tersebut sukses memecahkan rekor yang pernah dipegang oleh penyerang Lyon yakni Moussa Dembele. Nama Tammy Abraham tercatat dalam sejarah sebagai penyerang berusia di bawah 20 tahun yang mampu mencetak lebih dari 15 gol di kompetisi Championship. Dan di Akademi Chelsea, Tammy Abraham merupakan mesin pencetak gol yang hampir selalu sukses untuk mencatatkan namanya di papan skor pada setiap pertandingan yang dimainkannya. Ia bermain menggunakan kekuatan fisiknya seperti seorang lelaki dan sangat menyenangkan untuk lihat pemain muda yang berkembang di akademi, kata Gus Hiddink yang saat itu melatih Chelsea. Prediksi Watford versus Chelsea di Liga Inggris kembali tancap gas. Chelsea harus kembali tancap gas jika mau bertahan di puncak klasemen Liga Inggris 2021-2022. Dimulai saat menghadapi Watford pada Rabu 1 Desember 2021 atau Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. The Blues kini hanya unggul 1 angka dari juara bertahan Man City usai ditahan Man United akhir pekan lalu. Dengan status terancam, The Blues pertama ke rumah Watford yang berkutat di papan bawah. Anak asuh Claudio Ranieri terdampar di peringkat ke-16 dan baru mengoleksi 13 poin. Namun mereka sukses mengajar MU pada penampilan terakhir di markas sendiri. Chelsea wajib mewaspadai ancaman tersebut jika tak mau bernasib sama. Jorginho dan kawan-kawan punya bekal untuk menghindari itu. Mereka memenangkan 4 partai tandang terakhirnya tanpa kebobolan. Chelsea juga jadi satu-satunya tim yang belum pernah takluk di markas lawan pada musim ini. Berikut ini perkiraan line up Chelsea. Prediksi skor Watford vs Chelsea 0-2. Dan berapa prediksi skor dari kalian? Tulis prediksi kalian di kolom komentar.